Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk latihan Simpak online yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di mana untuk Simpak online ini digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti kenaikan pangkat. Nah, di sini untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, pendataan kenaikan pangkat itu berbasis online. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Sebentar lagi akan saya bahas bagaimana langkah-langkah untuk latihan. Jadi Bapak Ibu, di sini latihan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melaksanakan proses Simpak online-nya itu sendiri. Jadi di sini saya akan bahas tentang latihannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk saat pelaksanaan itu berbeda linknya Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan yang saya coba ini. Nah, langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu ikuti berikut ini. Tapi sebelum Bapak Ibu melihat tutorial bagaimana untuk mengikuti Simpak online, Bapak Ibu bisa like dan subscribe channel saya, serta berikan komentar pada kolom komentar di bawah. Nah, langkah-langkahnya, Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka browser pada komputer Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai browser untuk membuka akses latihan Simpak online. Nah, setelah Bapak Ibu membuka browser, Bapak Ibu di sini bisa melanjutkan mengetikkan link untuk latihan Simpak online-nya, yaitu latihan.gtkjatim.co.id. Nah, latihan.gtkjatim.co.id, kemudian Bapak Ibu bisa enter atau bisa klik OK. Setelah itu di sini akan ditampilkan pada halaman dashboard dari latihan.gtkjatim.co.id. Nah, untuk Simpak Jatim ini ya Bapak Ibu digunakan khusus kenaikan pangkat dari 3A sampai dengan 4B ke bawah. Nah, kalau misalnya akan naik pangkat ke 4C, itu berbeda lagi Bapak Ibu. Itu nanti akan masuk pada Sipak dari LPMP, aplikasinya LPMP. Nah, di sini untuk username dan password, itu Bapak Ibu bisa menggunakan NIP. Gunakan NIP sebagai username dan password pada saat login pertama kali. Nah, kita tutup di sini, kemudian Bapak Ibu bisa klik masuk. Setelah Bapak Ibu klik masuk, maka isikan username dan password Bapak Ibu. Untuk username-nya NIP, password-nya NIP. Jika masih belum, Bapak Ibu rubah. Tapi kalau misalnya sudah dirubah, jadi Bapak Ibu harus ingat-ingat kembali. Jika lupa, Bapak Ibu bisa menghubungi cabang dinas pendidikan setempat. Kemudian Bapak Ibu bisa klik masuk di sini. Setelah Bapak Ibu isikan username dan password, Bapak Ibu bisa klik masuk. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan 3 menu utama. Yang pertama adalah beranda, kemudian yang kedua adalah usulan, di mana pada sub usulan itu ada akses untuk buat usulan dan riwayat usulan. Kemudian yang ketiga yaitu daftar PKB. Yang pertama beranda. Beranda ini berisi tentang informasi dari biodata Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek sendiri biodatanya,
apakah ada kesalahan atau tidak. Misalnya ada kesalahan, bisa Bapak Ibu klik something profile atau something profil. Bisa klik di sini gambar pensilnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isikan NIP, nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Ketika Bapak Ibu ingin merubah password, kan password defaultnya adalah NIP, jadi di sini Bapak Ibu bisa merubahnya. Passwordnya Bapak Ibu ubah, kemudian konfirmasi password, yaitu password yang Bapak Ibu buat yang barusan atau yang pertama. Kenapa kok saya menyarankan password ini berubah? Demi keamanan Bapak Ibu, agar akun Bapak Ibu tidak dapat diakses oleh pihak lain. Ketika Bapak Ibu sudah merubah atau men-something biodata, Bapak Ibu bisa klik perbaharui jika ingin memperbaharui data atau misalnya ada perubahan data pada beranda ini atau pada profile. Kemudian fitur kedua yaitu usulan. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti Simpak online atau Simpak Jatim, Bapak Ibu bisa mengklik buat usulan di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik buat usulan. Setelah Bapak Ibu klik buat usulan, di sini akan ada fitur lagi di mana yang pertama yaitu biodata, kedua penugasan, ketiga entry PKB, keempat entry kelengkapan, dan kelima simpan usulan secara permanen. Kita pada menu biodata. Nah, pada menu biodata ini Bapak Ibu cross check kembali datanya. NIP, Karpek, NUPTK, NRG, gelar, nama, gelar belakang, dan sebagainya sampai ke bawah. Bapak Ibu bisa cek kembali datanya dari pendidikan, kemudian jurusan, tahun, pendidikan baru, jika ada pendidikan baru yang belum masuk pada kenaikan pangkat atau SK pangkat Bapak Ibu yang terakhir. Contohnya Bapak Ibu pada pangkat terakhirnya adalah S1 dan untuk yang kedua adalah atau S2-nya itu sudah ada pada universitas yang baru, maka Bapak Ibu bisa masukkan di sini di pendidikan baru. Akan tetapi misalnya pendidikannya hanya satu, ya cukup satu saja, tidak perlu diisi pada pendidikan yang baru. Kemudian golongan, pangkat, jenjang jabatan, dan seterusnya di sini. Ketika Bapak Ibu sudah cross check dan dirasa datanya sudah benar, dan memang pastikan wajib benar ya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang salah. Kenapa? Ketika ada data yang salah, itu akan mempengaruhi saat proses cetak di rekapan terakhir. Di lembar bukti online-nya, itu akan mempengaruhi sekali. Makanya perlu diperhatikan dan di cross check kembali, jangan tergesa-gesa ataupun terburu-buru untuk mengklik simpan. Setelah Bapak Ibu pastikan datanya benar, maka klik simpan. Nah, jadi setiap poin di sini Bapak Ibu lakukan penyimpanan. Klik simpan. Baru Bapak Ibu melangkah ke selanjutnya. Pada menu kedua yaitu menu penugasan, di sini Bapak Ibu isikan jenis gurunya atau mata pelajarannya apa. Nah, jenis gurunya itu sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, bimbingan konseling ataupun guru praktek. Di sini Bapak Ibu bisa isikan. Kemudian sekolahnya Bapak Ibu isikan lokasi sekolahnya. Tugas mapel mengajar mata pelajaran apa Bapak Ibu bisa isikan. Kode pos, kemudian unit kerja, kabupaten, dan alamat rumah. Di sini pastikan juga datanya sudah benar. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisikan di penugasan yaitu poin kedua, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik simpan kembali. Jangan langsung klik selanjutnya, tapi klik simpan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa mengklik selanjutnya. Di sini Bapak Ibu, pada entrian PKB, saya harap data yang Bapak Ibu isikan itu sesuai dengan berkas yang ada.
Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengentrikan di kolom ini atau pada halaman entry PKB baru, tapi berkasnya masih belum siap. Jangan sampai seperti itu. Ataupun berkasnya Bapak Ibu sudah siap tapi tidak dientrikan di sini karena merasa sudah ada berkasnya. Nah, jangan sampai seperti itu karena itu tidak akan masuk pada penilaian. Jadi berkas ada, data juga ada. Jangan sampai salah satu ini tidak terisi. Misalnya datanya ada, akan tetapi berkasnya tidak ada. Nah, untuk mengisikan, Bapak Ibu bisa klik entry baru di sini. Klik entry PKB baru. Bapak Ibu bisa klik tambah, kemudian nomor urut ini akan otomatis, kemudian tahun buat itu sesuai dengan tahun yang Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu membuat karya inovatif, itu tahunnya berapa? Tahun berapa? Nah, tinggal isikan. Saya contohkan misalnya 2010, jenis PKB-nya misalnya pengembangan diri, kemudian kita tunggu di sini jenis PKB-nya apa? Misalnya diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru, ini hanya contoh. Kemudian judul PKB-nya tentang apa? Misalnya pengembangan diri guru ini. Misalnya ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu isikan satu dokumen atau satu nama pada dokumen itu, Bapak Ibu bisa klik simpan. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mengentrikan satu PKB, Bapak Ibu juga entrikan PKB berikutnya dengan jenis PKB yang berbeda. Contohnya kan yang di sini pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan PKB yang lainnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengklik pengembangan diri semua. Misalnya Bapak Ibu contohnya untuk mempermudah. Kemudian kedua, Bapak Ibu bisa mengintrikan mungkin publikasi ilmiah. Nah, apa jenisnya? Bapak Ibu bisa pilih mungkin modul atau judulnya jangan sampai lupa. Judul ini Bapak Ibu isikan sesuai dengan judul yang ada pada buku Bapak Ibu atau pada modul Bapak Ibu. Lengkap dengan tahunnya itu. Intinya Bapak Ibu di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ketika di sini tidak terentrikan pada entrian PKB ini, maka itu tidak akan masuk pada penilaian. Yang sering terjadi di lapangan, Bapak Ibu karena merasa berkasnya ada dan lengkap, Bapak Ibu tidak mengentrikan pada entry PKB ini. Sehingga Bapak Ibu tidak ternilai meskipun ada dokumennya. Jadi pastikan antara dokumen dan di online ini sama-sama terisi atau sama-sama ada. Sebelum Bapak Ibu mengisi online, kalau saya menyarankan Bapak Ibu mungkin membuat format Excel terlebih dahulu dengan format mungkin seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu kopikan pada format Excel, yaitu nomor, tahun terbit, judul PKB, jenis PKB, kemudian detail PKB-nya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa buat pada format Excel, sehingga ketika Bapak Ibu sudah berada pada posisi online, Bapak Ibu tinggal copy paste dari file Excel itu, tidak perlu mengetik ulang. Karena Bapak Ibu kan dikejar juga kuota, di mana kuotanya setiap tahun kan berbeda-beda, mungkin 2.500 atau sekian, itu kan tergantung edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu buat Excel terlebih dahulu dengan format nomor, tahun terbit, judul PKB, jenis PKB, detail jenis PKB. Ini Bapak Ibu ketik dulu di Excel. Baru ketika sudah mulai online, itu dia akan lupa dan tidak akan Bapak Ibu tidak akan ketinggalan atau tinggal copy paste saja. Jadi contohnya entry PKB Bapak Ibu tinggal Ctrl F, jenis PKB-nya tinggal milih kan. Nah, detail PKB-nya tinggal milih juga, judul PKB-nya tinggal Ctrl V.
tinggal Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik ulang satu persatu. Nah, ketika ini sudah benar atau sudah terisi semua, pastikan dicek kembali. Cek kembali Bapak Ibu, oh ini datanya sudah benar semua. Berkas ada 10, kemudian pada antrian online ada 10 juga. Jika sudah benar, klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu centang apa saja kelengkapan berkas Bapak Ibu. Nah, yang ada yang mana saja, misalnya ini SKP ada, SK pangkat terakhir ada, penetapan angka kredit ada, atau paknya SK jabatan terakhir ada, penyesuaian pak misalnya ada. Jika ada ya tidak usah diisi. Kemudian konversi NIP, bukti fisik dupak, misalnya ada surat usul atau pengantar berkas dari kepala sekolah, kemudian akan dilampiri juga dari cabang dinas. Ijazah terakhir, pokoknya Bapak Ibu sesuaikan dengan berkas yang Bapak Ibu miliki. Setelah selesai, nah Bapak Ibu misalnya ini centang semua, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan lagi. Nah, sampai muncul notifikasi berhasil, data kelengkapan berhasil disimpan. Baru Bapak Ibu bisa mengklik selanjutnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu hati-hati lagi. Selain entrian PKB, Bapak Ibu juga untuk usulan permanen ini harus hati-hati juga. Sebelum Bapak Ibu mengklik simpan permanen, coba Bapak Ibu perhatinjau terlebih dahulu data yang Bapak Ibu isikan tadi. Bapak Ibu perhatinjau, kemudian pada PKB-nya Bapak Ibu cek. Misalnya PKB-nya ada 10, jadi di sini harus ada 10 juga. Dicek kembali, dan ketika sudah benar dan tepat, baru Bapak Ibu bisa klik untuk simpan permanen. Simpan permanen di sini. Kenapa? Ketika Bapak Ibu tidak simpan permanen, maka itu tidak akan mengurangi kuota di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada kuota. Kuotanya misalnya 2.500. Nah, Bapak Ibu jika tidak klik simpan permanen percuma ngisi dari tadi dan tidak akan masuk pada usulan. Itu tidak akan masuk pada akunnya cabang dinas ketika Bapak Ibu tidak klik simpan permanen. Nah, ketika Bapak Ibu klik simpan permanen dan disetujui oleh cabang dinas berdasarkan kelengkapan berkas yang Bapak Ibu isikan ini dengan berkas bukti fisik, maka di sini akan muncul atau mengurangi sisa usulan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya ulangi, Bapak Ibu ketika tidak simpan permanen, maka data Bapak Ibu ini tidak akan masuk pada data cabang dinas. Nah, ketika tidak masuk pada data cabang dinas, otomatis cabang dinas tidak akan bisa mengapprove, baik itu menyetujui ataupun menolak data Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak masuk pada usulan dupak online. Nah, ketika usulannya sudah 0, Bapak Ibu tidak bisa untuk mengusulkan kembali, karena kan terbatas kuota. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar yang dientrikan itu sudah valid dan simpan permanen ketika sudah valid. Nah, riwayat usulan ini ketika Bapak Ibu sudah klik usulan bisa di cross check apakah disetujui oleh dinas ataupun tidak, akan muncul di sini tampak di depan. Kemudian daftar PKB ini ketika sudah dinilai oleh tim penilai dinas pendidikan, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cross check secara berkala data yang Bapak Ibu kirim ke cabang dinas dan cabang dinas telah mengirimkan ke provinsi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini dari saya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa mencoba untuk latihan terlebih dahulu sebelum masuk pada aplikasi online-nya. Kalau versi latihan ini tidak akan mempengaruhi pada proses online-nya karena beda server. Untuk latihan bisa diakses pada latihan.gtkjatim.go.id, sedangkan untuk
Simpak online-nya itu sendiri bisa diakses pada simpak.gtkjatim.co.id. Cukup sekian tutorial kali ini. Mohon untuk like dan subscribe channel saya, atau bisa share ke teman-teman Bapak Ibu jika dirasa tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.